Mereka bilang itu hanya soal usia, energi rendah, performa melemah, tidak merasa seperti diri sendiri. Itu normal setelah usia 60, kata dokter dengan senyum setengah hati. Tapi 3 bulan kemudian, dia berakhir di UGD. Bukan karena serangan jantung, tetapi karena aliran darah yang sangat terhambat di tempat yang tidak pernah diperingatkan siapapun kepadanya. Bukan hanya jantung atau kakinya. Itu di bawah sana. Keintiman, kepercayaan diri, rasa keterhubungannya, semuanya perlahan memudar sementara semua orang terus menyalahkan usia. Hai, saya Dr. James Holloway. Saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun membantu pria membangun kembali kesehatan, energi, dan hubungan mereka secara alami dan tanpa rasa malu. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda sesuatu yang tidak diucapkan orang lain. Penuaan bukanlah masalahnya. Sirkulasi yang buruk adalah masalahnya. Dan kabar baiknya, Anda bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Sekarang, ini bagian yang mengejutkan. Kebanyakan orang menganggap telur hanya sebagai sarapan, bahkan mungkin sesuatu yang harus dihindari karena kolesterol. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ketika Anda menggunakan telur dengan cara ini, mereka sebenarnya bisa membantu membuka pembuluh darah, meningkatkan aliran di tempat yang paling penting, dan mengembalikan keintiman yang Anda pikir telah hilang. Ya, kedengarannya sederhana, tetapi yang akan saya tunjukkan kepada Anda didasarkan pada ilmu nutrisi yang masih diabaikan oleh kebanyakan dokter, dan ini sudah membantu pria di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an merasa lebih kuat, lebih hidup, dan terhubung kembali. Saya akan memandu Anda melalui metode yang tepat, mengapa itu berhasil, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Tapi saya juga akan menunjukkan satu kesalahan umum yang bisa sepenuhnya menghalangi manfaat ini, dan mengapa melakukannya dengan benar membuat semua perbedaan. Jadi, tetaplah bersama saya. Yang akan saya bagikan mungkin akan mengubah cara Anda memandang sarapan dan masa depan Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Anda merasa ini membantu atau Anda hanya penasaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana tetap kuat, tajam, dan terhubung setelah usia 60, silakan tekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan pernah melewatkan wawasan kesehatan lain yang dirancang khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika Anda setuju dengan saya sejauh ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Saya selalu mendengarkan dan ingin terus meningkatkan pesan-pesan ini untuk Anda. Sekarang setelah kita membuka pintu untuk percakapan ini, mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik permukaan bagi banyak pria di atas usia 60. Karena sebelum kita bisa memperbaiki masalah, kita perlu memahaminya. Salah satu tantangan paling umum, namun sering diabaikan, yang dihadapi pria seiring bertambahnya usia bukan hanya kelelahan atau perubahan performa. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang diam-diam memengaruhi setiap sistem dalam tubuh. Sirkulasi yang buruk. Ketika saya pertama kali mulai merawat pria di usia 60-an dan seterusnya, saya melihat sebuah pola. Hampir setiap pria yang duduk di hadapan saya memiliki versi keluhan yang sama. Dia akan berhenti sejenak, menunduk, lalu berkata, "Dok, saya merasa bukan diri saya lagi." Awalnya, mereka menyalahkan usia. Mereka mengatakannya dengan mengangkat bahu, seolah-olah ini adalah harga yang harus mereka bayar karena hidup melewati usia 60. Tapi saat saya menggali lebih dalam, melakukan tes darah, memeriksa fungsi jantung, mengajukan pertanyaan yang tepat, saya melihat kebenarannya. Ini bukan benar-benar tentang usia. Ini tentang sirkulasi. Anda lihat, seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita secara alami mulai mengeras. Lapisan arteri kita, endotelium, menjadi kurang elastis. Plak menumpuk dan jalan raya yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh mulai menyempit. Ini terjadi perlahan, hampir tak terlihat, tetapi seiring waktu, ini memberikan dampak. Anda mungkin merasakannya di jari tangan dan kaki terlebih dahulu, rasa dingin yang tidak kunjung hilang. Kemudian Anda mungkin memperhatikan energi Anda menurun lebih awal di hari itu. Jalan-jalan sore terasa lebih berat, dan di momen-momen pribadi yang lebih rentan, ketika koneksi sangat penting, tubuh Anda mungkin tidak merespons seperti dulu. Ini bukan hanya gangguan. Ini adalah tanda-tanda. Tubuh Anda mencoba memberitahu Anda sesuatu. Bahwa aliran yang dulu mendukung pikiran, otot, dan keintiman Anda tidak lagi bergerak bebas.
Dan bagian yang membuat frustrasi, kebanyakan pria tidak menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang bisa mereka ubah. Mereka menganggap satu-satunya pilihan mereka adalah menerima penurunan atau bergantung pada resep yang mengobati gejala tetapi tidak penyebabnya. Tapi saya ingin Anda tahu, sebagai seseorang yang telah menempuh perjalanan ini bersama ribuan pria, ada cara lain. Anda bisa mendukung sirkulasi Anda secara alami. Anda bisa merasa lebih kuat, lebih jernih, dan lebih percaya diri lagi. Dan yang mengejutkan, salah satu alat yang bisa membantu Anda melakukannya bukanlah obat resep. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana. Sesuatu yang kebanyakan dari kita abaikan selama bertahun-tahun. Dan ini membawa saya ke bagian yang mungkin paling tak terduga dari seluruh percakapan ini. Bagaimana sesuatu yang biasa seperti telur bisa membantu mendukung aliran darah yang sangat dibutuhkan tubuh Anda. Mari saya tunjukkan caranya. Jika Anda masih di sini dan pesan ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar sehingga saya tahu Anda bersama saya. Tanggapan Anda membantu saya terus membuat konten yang benar-benar mendukung Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan dan masuk ke poin penting berikutnya. 2. Risiko serius dari sirkulasi yang buruk. Sirkulasi yang buruk bukan hanya ketidaknyamanan kecil. Ini bukan sesuatu yang Anda jalani hanya karena Anda telah mencapai usia tertentu. Saya pernah memiliki pria yang datang ke kantor saya mengeluh tentang kaki dingin, kabut otak, atau merasa kurang stabil saat berdiri terlalu cepat. Tapi di balik gejala-gejala itu, seringkali ada sesuatu yang jauh lebih serius yang sedang terjadi. Kenyataannya, ketika darah tidak mengalir seperti seharusnya, itu memengaruhi hampir setiap bagian tubuh Anda, dan kerusakannya bisa jauh lebih dalam daripada yang disadari kebanyakan orang. Jantung Anda adalah yang pertama merasakannya. Ketika arteri menyempit atau mengeras, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, menyebabkan tekanan darah tinggi, risiko serangan jantung yang lebih tinggi, dan kelelahan kronis. Saya ingat seorang pasien, Robert, yang sehat sepanjang hidupnya. Dia berolahraga, makan apa yang dia pikir adalah diet yang layak, namun dia terus-menerus merasa lelah. Ternyata, arteri-arterinya begitu terhambat sehingga jantungnya bekerja keras setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tidak heran dia kelelahan. Lalu ada otak. Penurunan aliran darah ke otak berarti kurang oksigen, kurang kejernihan mental, memori yang lebih lambat, dan rasa diri yang kabur. Saya pernah mendengar pria menggambarkannya seperti hidup di balik kaca, hadir tetapi tidak sepenuhnya ada. Itu adalah perasaan yang menakutkan. Terutama ketika Anda ingat betapa tajamnya Anda dulu. Dan tentu saja, ada dampak yang sangat pribadi. Pembuluh darah yang terlibat dalam fungsi seksual, termasuk yang terkecil di tubuh. Itu berarti mereka seringkali yang pertama terkena dampak. Ketika aliran darah terbatas, gairah menjadi sulit dan performa terganggu. Tapi yang lebih menyakitkan daripada perubahan fisik, adalah beban emosional yang menyertainya. Saya pernah duduk bersama pria yang merasa telah kehilangan rasa maskulinitas mereka, yang diam-diam berduka atas bagian dari diri mereka yang mereka pikir hilang selamanya. Tapi inilah yang saya katakan kepada mereka. Sirkulasi yang buruk tidak berarti Anda rusak. Itu berarti tubuh Anda meminta bantuan. Dan bantuan itu tidak selalu datang dalam bentuk resep dokter. Terkadang itu dimulai dengan mengubah sesuatu yang kecil. Sesuatu yang Anda lihat setiap hari tetapi tidak pernah dipikirkan dua kali. Dan percaya atau tidak, langkah berikutnya menuju pemulihan kekuatan dan mengembalikan aliran kehidupan melalui tubuh Anda mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang. 3. Telur. Solusi sederhana yang terabaikan. Jika seseorang memberitahu saya 30 tahun lalu bahwa salah satu alat paling kuat untuk memulihkan sirkulasi dan vitalitas pada pria yang lebih tua adalah sesuatu yang sederhana seperti telur, saya mungkin akan tertawa. Dulu, seperti kebanyakan dokter, saya mempercayai saran umum. Hindari telur. Mereka buruk untuk kolesterol Anda. Mereka menyumbat arteri Anda. Tapi seiring berjalannya waktu, dan saat saya mendalami hasil nyata pada manusia, bukan hanya angka laboratorium, saya melihat sesuatu yang berbeda. Saya melihat apa yang terjadi ketika pria berhenti takut pada makanan utuh dan mulai memberi nutrisi pada tubuh mereka dengan cara yang lebih cerdas. Saya tidak akan pernah lupa pada seorang pasien, Howard, 72 tahun, pendiam, bangga, seorang guru sekolah yang sudah pensiun. Dia datang kepada saya bukan karena dia sakit, tetapi karena dia merasa kurang hidup.
Begitulah cara dia menggambarkannya. Dia rindu merasa kuat, rindu merasa hadir, rindu merasa terhubung dengan istrinya seperti dulu. Kami berbicara tentang kebiasaannya, tidurnya, gerakannya, makanannya. Dan saya bertanya apa yang dia makan untuk sarapan. Hanya kopi, katanya, dan mungkin sepotong roti panggang. Selama bertahun-tahun, dia diberitahu untuk menghindari telur karena kolesterol. Jadi, dia melakukannya. Apa yang tidak dia sadari, yang banyak orang tidak sadari, adalah bahwa telur penuh dengan nutrisi yang secara langsung mendukung sirkulasi dan kesehatan pembuluh darah. Mereka mengandung kolin, yang membantu menjaga lapisan pembuluh darah. Mereka menyediakan arginin, yang digunakan tubuh untuk memproduksi oksida nitrat, molekul yang melemaskan dan membuka arteri. Mereka kaya akan vitamin B, yang membantu darah Anda membawa oksigen lebih efisien. Dan ketika diambil dari sumber yang tepat, seperti telur dari ayam yang dipelihara di padang rumput, organik jika memungkinkan, mereka bahkan mengandung lemak sehat yang mendukung keseimbangan hormon. Ketika saya mendorong Howard untuk membawa telur kembali ke sarapan paginya, tetapi menyiapkannya dengan cara yang benar, sesuatu berubah. Beberapa minggu kemudian, dia kembali dengan senyuman. "Dok," katanya, "saya tidak tahu makanan bisa membuat saya merasa seperti ini lagi." Dan dia tidak sendirian. Pria di seluruh negeri mulai menemukan kembali makanan yang terlupakan ini dan menyadari bahwa itu bukan musuh. Itu mungkin sekutu. Tapi disinilah menjadi rumit. Meskipun telur bisa sangat membantu, ada cara yang benar dan salah untuk menggunakannya. Dan jika Anda tidak hati-hati, makanan yang sama yang bisa menyembuhkan arteri Anda mungkin sebenarnya membuat keadaan menjadi lebih buruk. Mari saya tunjukkan apa yang harus dihindari dan bagaimana menjaga solusi sederhana ini bekerja untuk Anda. Jika Anda masih menonton dan menemukan informasi ini membantu, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan bahwa pesan ini sampai ke tempat yang dibutuhkan. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan poin nomor 4. 4. Peringatan. Menggunakan telur dengan cara yang salah bisa berbahaya. Sungguh luar biasa bagaimana sesuatu yang begitu sederhana, begitu alami, bisa menjadi alat penyembuhan yang kuat, atau jika ditangani dengan cara yang salah, menjadi penyumbang kerusakan yang diam-diam. Selama bertahun-tahun, saya telah melihatnya terlalu sering. Seorang pria mengambil saran untuk makan lebih banyak makanan utuh, menambahkan telur kembali ke dalam dietnya, dan benar-benar ingin merasa lebih baik. Tapi tanpa disadari, dia menyiapkannya dengan cara yang menghilangkan manfaat dan sebenarnya bekerja melawan tubuhnya. Saya ingat seorang pria, Tom, 68 tahun, mantan kontraktor, tangguh seperti paku, yang datang kepada saya setelah berbulan-bulan makan telur lagi karena dia mendengar itu baik untuknya. Tapi alih-alih merasa lebih baik, dia merasa lebih berat, lebih lamban, bahkan sedikit lebih mudah tersinggung. Jadi, kami berbicara tentang bagaimana dia menyiapkannya. Digoreng dengan minyak sayur, seperti yang selalu saya lakukan, katanya. Disitulah kami menemukan masalahnya. Ketika Anda memasak telur dengan minyak olahan tinggi seperti minyak canola, kedelai, atau jagung, Anda memasukkan lemak teroksidasi tingkat tinggi ke dalam aliran darah Anda. Minyak-minyak ini, terutama ketika dipanaskan hingga suhu tinggi, menciptakan peradangan di arteri, hal yang justru kita coba hindari. Tambahkan kebiasaan memasangkan telur dengan bacon, sosis, atau daging olahan lainnya, dan Anda sekarang membanjiri sistem Anda dengan natrium, nitrat, dan lemak jenuh yang menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dan kemudian ada memasak berlebihan. Mengorak telur sampai kering atau menggorengnya sampai pinggirannya kecoklatan mungkin tradisional, tetapi itu juga menghancurkan nutrisi halus seperti kolin dan vitamin B. Elemen-elemen yang mendukung sirkulasi dan kesehatan otak Anda hilang dalam panas. Ini adalah ironi yang membuat frustrasi. Saya tahu Anda mencoba melakukan sesuatu yang benar, dan tanpa panduan yang tepat, Anda bisa secara tidak sengaja bekerja melawan diri sendiri. Tapi kabar baiknya adalah ini mudah diperbaiki. Dengan hanya beberapa penyesuaian sederhana, Anda bisa mengubah telur pagi Anda menjadi makanan penyembuhan sejati. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, jika Anda pernah bertanya-tanya apa cara paling sehat untuk menyiapkan telur, jawabannya akan segera datang dan mungkin akan mengejutkan Anda. 5. Cara aman dan efektif untuk menggunakan telur.
Setelah Anda memahami potensi yang dimiliki telur dan risiko yang datang dari menggunakannya dengan cara yang salah, pertanyaan alami berikutnya adalah, jadi, bagaimana seharusnya saya menggunakannya? Itulah bagian yang saya sukai untuk dibicarakan. Karena ketika Anda menyiapkan telur dengan hati-hati dan tujuan, mereka menjadi lebih dari sekadar makanan. Mereka menjadi bahan bakar untuk jantung, otak, hormon, dan rasa keterhubungan Anda dengan diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Apa yang sering saya rekomendasikan kepada pasien saya sederhana tetapi kuat. Mulailah hari Anda dengan 2 telur dari ayam yang dipelihara di padang rumput, dimasak dengan lembut, baik direbus, setengah matang, atau diorak-arik perlahan dengan sedikit minyak zaitun atau mentega dari sapi yang diberi makan rumput. Ini menjaga nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda seperti kolin, vitamin B, dan asam amino sehat yang mendukung produksi oksida nitrat. Dan jangan berhenti di situ. Tambahkan segenggam bayam atau kangkung yang ditumis, kaya akan nitrat alami yang membantu melebarkan pembuluh darah. Iris setengah alpukat untuk lemak sehat yang mendukung testosteron dan fungsi otak. Dan jika Anda mau, taburi sedikit kunyit dan lada hitam untuk dorongan antiinflamasi. Ini mungkin tidak terdengar mewah. Ini mungkin tidak terlihat seperti keajaiban. Tetapi cobalah selama 7 hari, hanya 1 minggu, dan Anda mungkin terkejut dengan apa yang Anda rasakan. Saya pernah memiliki pria yang mengatakan tangan dan kaki mereka terasa lebih hangat, pikiran mereka terasa lebih jernih. Seorang pria bahkan mengatakan dia merasa lebih hadir secara emosional dengan istrinya setelah hanya beberapa pagi makan dengan niat. Itulah kekuatan sirkulasi. Ketika darah mengalir dengan bebas, begitu pula segalanya. Ini bukan tentang menjalani diet. Ini tentang memberikan tubuh Anda apa yang dibutuhkannya untuk melakukan apa yang selalu dimaksudkan untuk dilakukan. Anda tidak mencoba memutar balik waktu. Anda hanya membersihkan jalur yang tersumbat seiring waktu dan membiarkan vitalitas alami Anda kembali. Dan sekarang setelah Anda tahu cara menggunakan makanan sederhana ini untuk keuntungan Anda, saatnya untuk mundur dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena meskipun telur mungkin menjadi awal, mereka hanya satu bagian dari kebenaran yang jauh lebih besar. Kebenaran tentang penuaan, kekuatan, dan kehidupan yang masih menanti Anda. Mari kita satukan semuanya. Kesimpulan. Jika ada satu hal yang saya pelajari setelah lebih dari 30 tahun berjalan bersama pria melalui bab-bab akhir hidup mereka, adalah ini. Tubuh tidak pernah benar-benar menyerah pada Anda kecuali Anda menyerah padanya terlebih dahulu. Tantangan yang Anda hadapi setelah usia 60. Tangan dingin, kelelahan, frustrasi diam-diam di balik pintu tertutup. Itu bukan salah Anda. Itu bukan kelemahan. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa tubuh Anda meminta dukungan, perhatian, dan nutrisi yang lebih dalam dari perbaikan cepat atau solusi jangka pendek. Kita memulai perjalanan ini dengan berbicara tentang sesuatu yang sederhana. Telur. Makanan yang begitu akrab, begitu biasa sehingga mudah diabaikan. Tapi sekarang Anda tahu, ini bukan hanya telur. Ini adalah sumber kolin untuk pembuluh darah Anda, vitamin B untuk darah Anda, asam amino yang membantu jantung dan keintiman Anda bekerja dalam harmoni lagi. Dan ketika disiapkan dengan cara yang benar, itu bisa menjadi sekutu diam-diam dalam membantu Anda merasa kuat, berpikiran jernih, dan terhubung. Bukan hanya dengan tubuh Anda, tetapi dengan hidup Anda. Anda juga telah belajar bahwa sirkulasi yang buruk bukan hanya tentang ketidaknyamanan. Ini tentang jantung Anda, otak Anda, dan hubungan Anda yang paling pribadi. Anda telah melihat betapa mudahnya niat baik bisa terbalik oleh minyak masak yang salah atau kebiasaan lama yang diturunkan dari generasi yang tidak tahu lebih baik. Dan yang paling penting, Anda sekarang tahu bahwa penyembuhan bukanlah sesuatu yang tidak terjangkau. Ini tidak memerlukan diet radikal atau perawatan mahal. Terkadang itu dimulai dengan wajan, beberapa telur, dan perubahan kecil dalam cara Anda merawat diri sendiri setiap pagi. Saya telah menyaksikan pria mengubah hidup mereka dengan mengubah hanya beberapa detail kecil ini. Bukan dalam semalam, bukan secara ajaib, tetapi dengan niat, dengan konsistensi, dan dengan keyakinan bahwa mereka masih memiliki lebih banyak untuk diberikan kepada keluarga mereka, pasangan mereka, dan diri mereka sendiri. Jadi, saat Anda menutup video ini, saya mengundang Anda untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Buka kulkas Anda, pikirkan apa yang akan Anda taruh di piring Anda besok pagi, dan tanyakan pada diri sendiri,
Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti memperlakukan sarapan sebagai hal yang diabaikan dan mulai memperlakukannya sebagai awal dari sesuatu yang lebih baik? Anda belum selesai, dan tubuh Anda juga belum. Mari kita jaga darah itu tetap mengalir dan menjaga hidup Anda bergerak bersamanya. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, jika ada sesuatu di dalamnya yang membuat Anda berhenti dan berpikir, maka lakukan saya kebaikan kecil. Klik tombol suka sehingga lebih banyak pria di luar sana bisa melihat ini. Bagikan dengan teman, saudara, atau seseorang yang Anda sayangi yang mungkin sedang berjuang diam-diam dan perlu mendengar bahwa ada harapan. Dan saya sangat ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah. Beritahu saya jika Anda telah mencoba ini, jika Anda merasakan perbedaannya, atau bahkan jika Anda baru mulai lebih memperhatikan kesehatan Anda. Saya membaca setiap komentar, dan cerita Anda bisa membantu seseorang merasa tidak sendirian. Ini bukan hanya video. Ini adalah percakapan antara pria yang ingin hidup dengan kekuatan, keterhubungan, dan tujuan. Mari kita lanjutkan bersama.